hari ini aku mau bahas satu tema yang buat aku pribadi ini sangat penting. Dan seperti yang kita tahu, tanggal 14 Februari itu hari apa sih? Selain itu pemilu juga. Oke. Nah, tapi di sini siapa yang sudah punya hak pilih yang bisa nyoblos? Coba angkat tangan deh. Yang bisa nyoblos, oke. Tanggal 14 jangan lupa untuk vote, oke? Nyoblos di TPS sesuai dengan yang terdekat. Nah, kita pengen kita biar semua kita nih tidak ada yang golput. Yang mengerti ya, tangan amin? Ya, karena pemilu kali ini sangat menentukan, dan kita tidak hanya menyoblos tapi kita juga perlu berdoa. Amin. Dan hari ini topik firman Tuhannya adalah bicara tentang doa, khususnya doa untuk bangsa. Oleh karena itu kita akan belajar sama-sama dasar kenapa kita harus berdoa. Tapi kalau mau remind sekali lagi biar semua kita yang ada di tempat ini nyoblos. Kalau misalkan nih ada yang nggak bisa nyoblos karena misalkan kalian sebenarnya KTP-nya bukan KTP sini dan kalian belum sempat ngurus kemarin, minimal banget kita sama-sama berdoa. Amin. Walaupun tidak bisa nyoblos, tapi berdoalah biar kehendak Tuhan yang jadi pemilu itu. Karena masa depan bangsa ini tentunya akan menentukan masa depan kita juga. Ya, setuju katakan amin. Pertama, karena kita akan masuk ke dalam bonus demografi. Oke, kalau teman-teman lihat tahun 2030 sampai tahun 2040 Indonesia akan masuk ke dalam sebuah kondisi di mana masyarakat Indonesia akan didominasi oleh anak-anak muda atau orang-orang yang ada di usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Itu akan mencapai sebanyak 64% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dan ini disebut bonus demografi. Berarti kita akan punya tenaga kerja produktif yang sangat banyak. Tapi satu sisi kita juga harus berdoa supaya bonus ini tidak menjadi bencana demografi. Ya, nggak setiap 10 tahun negara mengalami hal ini. Bahkan ada negara-negara di dunia yang belum mengalami bonus demografi. Dan ada satu negara yang saya tahu dia memanfaatkan bonus demografinya. Salah satunya adalah Jepang. Pada saat Jepang masuk ke bonus demografi, mereka benar-benar mempersiapkan tenaga kerja dan lapangan pekerjaannya. Makanya pada saat itu Jepang benar-benar bisa melakukan pertumbuhan ekonomi yang masif ya dengan sektor otomotifnya. Lalu mereka ekspor mobil-mobil Jepang kemana-mana. Dan di situ Jepang maju, akhirnya Jepang bertumbuh dan mengalami keuntungan dari bonus demografi. Tapi kalau di Indonesia, misalkan nanti kita sudah masuk di bonus demografi, tapi tenaga kerjanya kurang berkualitas, sekalipun banyak ya jumlahnya. Tapi kalau kurang berkualitas atau tenaga kerjanya banyak, tapi jumlah lapangan pekerjaannya sedikit, maka itu menjadi bukan bonus demografi, melainkan kebalikannya jadi sebuah bencana demografi. Oleh karena itu kita benar-benar harus memperhatikan dan mendoakan. Anyway, kalau kalian hitung ya, 2030 itu berapa tahun lagi dari hari ini? Dari tahun ini? Kurang lebih 6 tahun lagi. Biar gampang nih, coba tambahkan usia kalian sekarang, tambah 10 tahun. Kira-kira kalian di usia berapa? Ya. Nah, berarti kurang lebih 10 tahun lagi kalian itu memang akan jadi aktor utama atau pemeran utama dari bonus demografi Indonesia. Oke, ini akan jadi momennya kalian, ini akan jadi zamannya kalian, di mana kita harusnya sebagai anak Tuhan bersinar. Yang mau boleh katakan amin? Tapi sekali lagi ya, bonus demografi ini bisa masuk atau enggak, ini juga tergantung pemerintahan yang akan terpilih berikutnya. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu benar-benar mendoakan tentang hal ini. Kita nggak bisa bilang ya udahlah biar kehendak Tuhan yang jadi. Memang benar sih, tapi kita pun ada bagian yang harus kita lakukan supaya kehendak Tuhan itu sungguhan terjadi. Oke? Karena iblis pasti akan berusaha terus menggagalkan segala yang baik yang Tuhan janjikan buat bangsa ini. Dan kita bisa menghentikan pekerjaan iblis tersebut. Yang percaya katakan amin? Yaitu melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Nah, kok mau kita share dari salah satu ayat firman Tuhan, 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 16 ya.
Ini adalah salah satu bagian dari firman Tuhan yang darinya kita bisa belajar tentang doa untuk bangsa. 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 16. Boleh teman-teman lihat ke layar yang ada di depan, aku akan bacain. So Solomon finished the temple of the Lord as well as the royal palace. He completed everything he had planned to do in the construction of the temple and the palace. Then one night the Lord appeared to Solomon and said, I have heard your prayer and have chosen this temple as the place for making sacrifice. At times I might shut up the heaven so that no rain falls or command grasshopper to devour your crops or send plagues among you. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, perhatikan, I will hear from heaven and I will forgive their sins and restore their land. Oke, apa sih konteks dari firman ini? Raja Daud punya anak namanya Raja Salomo. Daud punya kerinduan untuk bangun rumah Tuhan. Dia kumpulin semua perbendaharaan terbaik, bahan-bahan yang terbaik. Pada saat dia mau bangun, Tuhan bilang gini, bukan kamu yang akan bangun rumah bagiku, tapi anakmu, Salomo. Akhirnya semua yang sudah dikumpulkan oleh Daud diserahkan kepada Salomo. Pada saat Salomo menjadi raja, dia membangun bait suci. Nah, Tuhan memberkati Salomo luar biasa. Alkitab mencatat gini, perak di zaman Salomo itu gak ada harganya. Bayangin ya, perak di zaman Salomo gak ada harganya. Karena emas begitu berlimpah. Akhirnya Salomo dengan kekuatan dari Tuhan, dia bangun bait suci yang sangat megah. Semuanya dilapisi oleh emas. Ya. Lalu kemudian Salomo mempersembahkan korban untuk mendedikasikan bait suci ini kepada Tuhan. Nah, di salah satu doanya Salomo bilang begini, Tuhan, langit, segala langit aja nggak mungkin memuat Tuhan. Ya, setuju ya? Kan Tuhan yang ciptain langit dan bumi. Nggak mungkin Tuhan lebih kecil daripada langit dan bumi. Jadi Tuhan aja lebih besar nih. Apalagi rumah ini, walaupun dia megah, dibuat dari emas, Tuhan nggak mungkin bisa muat di dalamnya. Tapi boleh nggak Tuhan satu hal ini? Kalau ada orang-orang berdoa di rumah ini, please Tuhan dengar. Kalau ada orang-orang dari negeri yang jauh dibuang dari Israel, misalkan ada dalam pembuangan, tapi mereka nih doa berkiblat ke arah rumah ini, Tuhan please dengerin. Kalian ngerti ya, dari situlah ada asal usul kiblatnya ke arah mana. Sebenarnya dari awal mulanya itu dari cerita ini, kiblatnya ke arah mana. Karena itu doa Salomo. Aku bacain beberapa poin dari doanya Salomo. Dia bilang begini, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dikatakan di sini, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, oleh karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik mengakui namamu dan mereka berdoa memohon di hadapan rumahmu ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Berikutnya nih, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab orang Israel berdosa, lalu mereka berdoa dan mengakui namamu, mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani. Apabila ada kelaparan, penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka, lalu seorang, perhatikan ya, seorang atau segenap umatmu, jadi bisa satu atau rame-rame, memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga. Bayangin ya, jadi intinya Tuhan, memang Tuhan gak akan muat di tempat ini, tapi boleh gak biar mata Tuhan sama telinga Tuhan itu tertuju sama setiap doa yang dinaikkan dari tempat ini, baik satu orang maupun banyak orang. Nah, waktu Salomo doa seperti ini, Tuhan tuh jawab doanya. Nah, Tuhan bilang begini, ini ayatnya tadi, I have heard your prayer. Aku udah dengar doamu. I have chosen this temple as the place for making sacrifice. Oke, aku pilih tempat ini
bait suci ini sebagai tempat untuk mempersembahkan korban. Dan kalau ada umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat, aku akan dengar doa mereka dari surga, aku akan ampuni dosa mereka dan pulihkan negeri mereka. Perhatikan yang di garis bawah. My eyes will be open, my ears attentive to every prayer made in this place. Mata Tuhan tertuju dan telinga Tuhan tertuju ke setiap doa yang dinaikkan di tempat ini. Wow, God is attentive to the prayer made in this place. Masalahnya, setelah bait suci ini didirikan, beberapa ratus tahun kemudian, bait suci ini dihancurkan oleh kerajaan Babel. Lalu didirikan lagi, sehingga waktu itu pada zaman Yesus bait suci ini ada. Tapi setelah Yesus diangkat, Yesus mati di kayu salib, Yesus naik ke surga, maka bait suci ini kembali dihancurkan oleh prajurit Romawi. Sayang banget ya, padahal Tuhan dengerin loh doa-doa dari tempat ini. Bahkan kalau teman-teman hari ini pergi ke Israel, yang sisa cuma tinggal temboknya. Itu pun bukan tembok bait suci, tembok Yerusalem, tembok kota, bukan tembok bait suci. Dan bahkan di tempat yang dipercayai jadi lokasi bait suci, di situ dibangun masjid. Jadi kebayang ya, betapa menyedihkannya. Padahal doanya Salomo dijawab, tapi sekarang tempatnya nggak ada. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan Yesus sudah kasih clue kepada kita semua waktu dia ketemu sama perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini ingat waktu itu ngobrol sama Tuhan di sebuah sumur. Perempuan ini berdosa, punya 5 suami, tapi bukan suami sah, alias dia pelakor, ya kan? Lalu kemudian dia ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan, dan dia ngebahas tentang penyembahan. Dia yang ngangkat topik soal penyembahan. Dia bilang gini, guru yang mana yang benar? Apakah kita harus menyembah di Yerusalem atau menyembah di Gunung Gerizim? Gerizim itu tempat penyembahan orang Samaria. Terus Tuhan bilang gini, akan datang waktunya dan sudah tiba sekarang, kamu Bapa di surga ini akan mencari penyembah-penyembah yang benar. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Jadi bukan soal tempat lagi, tapi soal orangnya. Amin. Worship is not a matter of where, but who. It's not a matter of a place anymore, but a person. Amin. Jadi makanya Tuhan tuh gak khawatir nanti tempelnya udah hancur, kamu tetap bisa doa dan doamu akan didengar. Amin. Karena bukan tempatnya lagi nanti yang menentukan doanya didengar atau enggak, tapi siapa yang berdoa. It's not a matter of where, but who. Yang percaya boleh katakan amin. Makanya di kitab di Perjanjian Baru 1 Korintus 3 menuliskan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi bukan tempat di Yerusalem lagi, tapi tubuhmu, hidupmu itu bait Roh Kudus. That is the temple of the Holy Spirit. Terus di 1 Korintus 3 ayat 16-17 dikatakan seperti ini. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Coba baca sama-sama ya, yang ini. Gak kelihatan ya. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bukan lagi soal place, but a person. Amin. Di 1 Korintus 3 ayat 16-17, Paulus tuh lagi address bait Allah itu adalah kamu. Kamunya itu bukan kepada satu orang, tapi kepada sekelompok orang yang ada di Korintus. Tapi kalau baca di 1 Korintus 6 ayat yang ini, Paulus lagi address kalimat tubuhmu adalah bait Roh Kudus kepada satu orang, bukan kepada sekelompok orang. Berarti artinya bait suci hari ini bisa berarti collectively kita sebagai gereja Tuhan, sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan, amin. Atau God's Temple today juga bisa berarti secara pribadi atau individual. Makanya tadi Salomo bilang gini kan, kalau misalkan ada kelaparan, hama, penyakit sampar, belalang pelahap, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu memanjatkan doa dan permohonan dengan menadahkan tangan, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga. Salomo udah bilang, baik satu orang yang doa
ataupun sekelompok orang yang doa, Tuhan please dengerin. Dan Tuhan bilang, I have heard the prayer from this place. Amin. Jadi makanya begini, waktu kita berdoa secara pribadi, sendirian, berkuasa nggak? Berkuasa. Oke, karena satu orang pun cukup, kuotanya satu orang, minimal ada yang mau doa. Tapi kalau doanya collectively, rame-rame, juga jadi jauh lebih berkuasa. Hari ini bait sucinya itu bukan lagi bangunan, tapi kamu. Amin. Tapi kamu dan saya, bait sucinya. Kalau dulu Tuhan janji dia akan dengar setiap doa yang dinaikkan dari bait suci di Yerusalem, hari ini dia janji dia akan dengar semua doa yang dinaikkan dari hidupmu dan hidupku. Amin. Apalagi kalau kita sepakat. Firman Tuhan bilang kan, kalau kita sepakat minta apapun juga, Tuhan tuh akan jawab. So that is the understanding of the God's temple today. Nah, dengan dasar ini kita perlu belajar untuk berdoa buat bangsa kita. Karena ayat ini bilang begini. Sekarang coba baca sama-sama kalimat yang di garis bawah aja ya. If my people sampai my name. Oke, yang di atas saja. Yang kalimat di bawah nggak usah. 1, 2, 3. Then if my people who are called by my name. Oke, if my people who are called by my name. Jadi Tuhan bilang gini, janji ini berlaku untuk umatku yang olehnya namaku disebut. Perhatikan, janji ini berlaku untuk umatku yang olehnya namaku disebut. Berarti spesifik untuk umatnya Tuhan. Nah, buat konteks hari ini, umat Tuhan adalah kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, kalau ada orang Kristen yang sungguhan sama Tuhan, terus orang ini berdoa, merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa dan memulihkan negeri mereka. Berarti dari sini kita bisa memahami, ya, kalau di kota Batam ini ada orang Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan dengar doanya anak-anaknya Tuhan. Amin. Umat-umatnya Tuhan, dia akan dengar dan dia akan jawab. Tapi kalau sesuatu terjadi ya di sebuah kota dan di situ ada anak Tuhan di dalamnya, sesuatu yang buruk terjadi nih di sebuah kota dan di situ ada anak Tuhan di dalamnya, itu berarti tanggung jawab siapa? Itu bukan tanggung jawab orang yang nggak kenal Tuhan, itu tanggung jawab orang yang kenal Tuhan yang ada di kota itu. Aku ulang ya, kalau sesuatu terjadi di sebuah kota tapi nggak ada anak Tuhan di situ, ya udah, itu bukan salah umat Tuhan, orang nggak ada umat Tuhan di situ. Tapi kalau di situ ada umat Tuhan, itu sesuatu yang buruk terjadi, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab umat Tuhan yang ada di situ. Karena harusnya umat Tuhan yang di situ tuh berdoa, merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat. Yang mengerti katakan amin. Karena janji ini berlaku untuk umat Tuhan. Jadi kalau ada orang lain nih yang nggak kenal Tuhan di kota Batam, ya, lalu mereka bertobat jadi orang baik, ya puji Tuhan, oke? Tapi itu nggak membawa dampak dan pengaruh yang luar biasa secara global, ya. Mungkin secara masyarakat itu akan membawa kebaikan. Tapi kalau ada orang Kristen anak Tuhan yang bertobat sungguh-sungguh dan berdoa, itu akan membawa perubahan atau pengaruh yang besar untuk kota ini. Perhatikan, if my people who are called by my name. Nah, sekarang di Indonesia kita ini minoritas, ya. Di Indonesia, di kota Batam, mungkin di kampus kamu juga, mungkin di tempat kamu juga, kamu tuh minoritas. Tapi dengar baik, kamu minoritas bukan berarti gak punya otoritas. Amin. Walaupun kamu minoritas, doa kamu ini didengar Tuhan, and it makes a difference. Karena Tuhan janji, if my people. Kalau bukan my people, aku gak peduli. But if my people who are called by my name, orang Kristen ya? Orang Kristen kan artinya pengikut Kristus. Orang Kristen pengikut Kristus, dan kamu berdoa, I will heard the prayer from the heaven. I will hear, forgive, and restore their land. Amin. Masalahnya kita doa atau enggak? Jangan-jangan waktu kita habis cuma buat nuntukin aja, dan kita nggak pernah doain. Dan ini nggak cuma berlaku di bangsa. Perhatikan ya, di keluargamu,
Kalaupun kamu satu-satunya orang Kristen yang ada di keluargamu, satu-satunya orang percaya, tapi kamu berdoa, if my people who are called by my name pray and seek, Tuhan dengar. Amin. Kamu minoritas di keluarga, tapi bukan berarti kamu gak punya otoritas di keluarga. Waktu kamu doa, Tuhan dengar doa. Amin. Di tempat kerja, di tempat kuliah, dimanapun kamu ditaruh. Perhatikan yang pertama, kita baca sama-sama 1, 2, 3. God's people prayers matters. Doa orang yang percaya kepada Yesus sangat penting. Makanya kita gak boleh tidak berdoa untuk bangsa ini, karena doa kamu penting. Doa umatku, kata Tuhan ya. So your prayer matters more. Dan kita harus berdoa. Dan pada saat kita berdoa, ingat sekarang kan tempelnya adalah diri kita. Kenapa doa kita jadi penuh dengan kuasa? Kalau balik ke ceritanya Salomo, sebelum Salomo ini berdoa, meminta hal-hal seperti tadi, dia tuh memberikan korban, banyak banget korbannya. Bahkan ada salah satu bagian Alkitab yang mencatat sampai nggak terhitung lagi banyaknya korban yang diberikan sama Salomo. Pertama, Salomo kaya raya memang. Ya, jadi kambing dombanya berapa ratus nggak kehitung, saking banyaknya. Korbannya begitu banyak dipersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Makanya bait suci itu bisa ditabiskan. Nah, yang ini gimana nih? Bait suci yang ini. Tahu apa yang mentabiskannya? Tahu apa yang menguduskannya? Korban anak domba Allah. Amin. Waktu Yesus mati di kayu salib, itu adalah pengudusan yang Tuhan berikan supaya kita semua yang tidak benar jadi dibenarkan, yang gak kudus jadi dikuduskan. Makanya ayatnya bilang begini, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Bukan gara-gara kita udah benar, orang kita masih gak benar. Lebih tepatnya begini, doa orang yang dibenarkan. Amin. Kita semua dibenarkan oleh korban yang sempurna, dan itu adalah korban anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oleh karena korban itu, kita jadi dibenarkan. Dan karena kita posisinya udah dibenarkan, waktu kamu berdoa sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ini terjemahan baru ya, TB2. Kalau TB1 kita cuma lihat doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Tapi kalau baca terjemahan baru versi 2, di situ ada tambahan, ada hasilnya. Di bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, for tremendous power is released through the passionate, heartfelt prayer of a godly believer. Ada kuasa yang dahsyat dilepaskan melalui doa yang sungguh-sungguh, sepenuh hati oleh godly believer. Umatku yang atasnya namaku disebut. Kalau dia doa, karena posisi dia sudah dibenarkan, doanya ku dengar dan akan ada hasilnya. Amin. Kita doa untuk Indonesia pasti akan ada hasilnya. So we need to pray. Sekali lagi, God's people prayer matter. Kalau orang lain gak kenal Tuhan, gak tahu deh saya. Tapi kalau orang yang kenal Tuhan gak berdoa, itu kayak bunuh diri namanya. Ya. Dan iblis akan berusaha sebisa mungkin supaya kita tuh gak berdoa. Karena waktu kita berdoa, kuasanya luar biasa. Amin. Sangat besar dan ada hasilnya. Nah, dari cerita ini, kita lanjut lagi, ayat berikutnya bilang begini, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Jadi, umatku nih, gak cuma doa ternyata, tapi ada satu respon yang dia berikan. Humble themselves, pray and seek my face and turn from their wicked way. Wicked itu apa sih? Jahat, ya. Berarti ada pertobatan. Lihat ya, pertobatan orang yang kenal Tuhan bisa berdampak sama pemulihan negaranya. Kau ulang, pertobatan orang yang kenal Tuhan, umatnya Tuhan nih, waktu bertobat nih, impactnya itu bisa untuk satu bangsanya, bisa untuk satu kotanya. Kalau ada orang jahat, tidak kenal Tuhan, bertobat, bagus gak? Ya bagus. Tapi kalau kamu anak Tuhan, kamu bertobat, impactnya jadi jauh lebih luar biasa lagi, jauh lebih signifikan lagi. Makanya poin yang kedua adalah God's people repentance shift nation. Amen. God's people repentance. Jadi coba bayangin ya,
di Batam ini deh, kalau semua anak-anak Tuhannya sungguh-sungguh mencari Tuhan dan bertobat. Kita nggak bilang yang lain deh, mau yang agama lain, kepercayaan lain. Kita aja ambil keputusan, Tuhan aku mau tobat deh, aku nggak mau ikut-ikutan. Tuhan aku minta ampun untuk dosaku, aku wakili bangsaku, aku wakili generasiku. God, I'm sorry for the things I've made. Waktu kamu bertobat, impact-nya itu besar, amin. Impact-nya itu buat generasi ini, buat kota ini, buat bangsa ini. Kalau kamu di keluarga, kamu bertobat, sungguh-sungguh berbalik dari jalan yang jahat, keluargamu selamat. Bukan cuma kamunya selamat, amin. So, yuk repent bareng-bareng. Yuk balik sama Tuhan dari jalan yang jahat. Dan ayat ini munculnya tadi di 2 Tawarik 7. 27 pasal kemudian terjadi penggenapannya, guys. Dari cerita seorang raja yang namanya Josia. Raja sebelum dia namanya Raja Manasye. Raja Manasye ini memerintah selama 55 tahun. Dan Raja Manasye ini raja yang wicked, ya, yang jahat, karena dia mengizinkan penyembahan berhala di tanah Israel, khususnya di Yerusalem. Padahal di situ ada bait suci. Tapi ya penyembahan berhala juga terjadi. Dan sekitar 50 tahun dia memerintah dan mengizinkan kejahatan-kejahatan penyembahan berhala terjadi. 5 tahun terakhir dia bertobat. Tapi perhatikan ya, pertobatan 5 tahun tidak cukup untuk bisa memulihkan kesesatan 50 tahun. Makanya kalau baca komentari, ya pas aku baca nih, dibilang begini, dia tuh terlambat untuk bertobat. Karena dampak 50 tahun dia memerintah dengan begitu jahatnya dan membawa kesesatan, membawa kerusakan yang begitu parah di bangsa ini. Terus dia tobat 5 tahun. Dianya selamat, bangsanya nggak selamat. Ngerti ya? Dianya selamat nih, Tuhan aku tobat ya. Tapi kan karena dia pemimpin, impact orang-orang yang dipimpinnya ini jadi tersesat semua. Dan gara-gara itu bencana tuh terjadi. Kehancuran tuh datang buat bangsa ini. Yaitu dia selamat, tapi generasinya nggak selamat, generasi berikutnya nggak selamat. Makanya aku mau pesen nih buat kita yang hari ini, dengar baik. Ada dalam dosa, jangan tunda untuk bertobat. Sekali lagi, kalau kita hari ini ada hidup dalam dosa, jangan tunda untuk bertobat. Kamu main-main sama dosa, kerusakannya makin parah. Dengar ya, kamu main-main ya nanti deh. Kamu akan lihat kerusakannya makin parah. Bahkan nanti walaupun sudah bertobat, konsekuensinya akan kejar kamu. So jangan tunda untuk bertobat. Amin. Jangan nantilah, Tuhan belum datang. Jangan tunda untuk bertobat. Kita harus ambil keputusan untuk bertobat. Hari ini kita dengar, hari ini lembutkan hati. Amin. Dan apa yang terjadi? Dia punya anak namanya Raja Josia. Dia jadi raja umur 8 tahun. Oke. Umur 12 tahun dicatat di Alkitab dia mengikuti apa yang leluhurnya Raja Daud lakukan. Dia nggak ngikutin bapaknya, dia ngikutin leluhurnya. Karena Raja Daud takut akan Tuhan. Akhirnya dia membuat reformasi untuk memulihkan kembali bangsa Israel, untuk memperbaiki kesalahan generasi sebelumnya karena sembarangan. Dan apa yang dia lakukan? Dia kumpulin dana dari warga gitu ya, untuk bisa memperbaiki bait suci. Nah, pada saat renovasi sedang dijalankan, perbaikan sedang dilakukan, ada seseorang imam besar yang bertugas, ya, namanya Hilkiah. Hilkiah ini lagi perbaiki. Dia ketemu satu salinan Kitab Musa, salinan ya. Kitab Musa itu kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan di situ kan kalau kita baca, disitulah ketentuan-ketentuan bangsa Israel harusnya lakukan ini, nggak boleh lakukan ini. Kalau lakukan ini berkat datang, kalau lakukan ini kutuk datang. Nah, si Hilkiah bawa scroll ini kepada seorang scribe. Scribe itu ahli kitab. Ya, namanya Safan. Dan Safan ini langsung bacain di hadapan Raja Josia ini. Waktu Raja Josia dengar, kalian tahu apa yang dilakukan? Raja Josia ini langsung mengoyakkan pakaiannya, robek pakaiannya. Itu lambang horror and astonishment. Horror itu artinya itu rasa takut, ya, dan rasa shock. Kenapa? Karena ternyata apa yang dituliskan di kitab itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan bangsa ini. Jadi kalau ibaratnya di kitab itu ditulis kamu nggak boleh menyembah berhala, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Yang dilakukan secara real oleh bangsa itu berkebalikan. Jadi dia langsung bilang,
kita celaka ini, kita celaka. Penghukuman Tuhan sedang datang buat bangsa ini. Saking hancurnya hati dia sampai gak berani menghadap Tuhan. Dia utus imam tadi untuk pergi ke seorang Nabiah. Nabiah itu nabi, itu perempuan, Nabiah. Lalu nabi ini namanya Nabiah Hulda dapat pesan dari Tuhan dan disampaikan. Memang Tuhan akan datangkan hukuman, penghakiman, karena setiap generasi sebelumnya melakukan hal yang mengecewakan Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Tapi karena respon si Josia waktu dengar, Tuhan bilang gini, semua itu gak akan datang di zaman kamu masih hidup. Aku delay, aku tunda, ngerti ya? Aku tunda karena respon kamu rendah hati, karena respon kamu tuh mau bertobat, karena respon kamu tuh langsung takut. Karena ada raja-raja sebelumnya dapat teguran itu pun gak bertobat, gak peduli. Tapi karena respon ini berbeda, maka penghakimannya ditunda. Saya percaya ya, kalau generasi setelah Raja Josia ini punya respon yang sama, pasti Tuhan akan tunda lagi tuh penghukumannya. Sayangnya, Raja setelah Josia tidak lakukan hal itu. Akhirnya bangsa ini beneran hancur di generasi berikutnya. Lihat ya besarnya kasih setia Tuhan. Padahal udah mau datang nih. Tapi kalau lihat sikap hati kita berubah sedikit aja, Tuhan langsung, oke, aku delay. Oke, aku spare dulu. Ngerti ya? Itu hatinya Tuhan. Makanya jangan main-main sama kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan main-main. Tuhannya sih baik, dosanya ini loh yang ngejar. Konsekuensi dan kerusakannya yang mau hancurin kamu. Gak cukup apa keluarga kita udah dihancurin, terus sekarang kamu mau hancurin masa depanmu dan keluargamu nantinya. Jangan salahin Tuhan, itu salah kita. Dan kalian tahu, di komentar yang aku baca ditulis seperti ini. The word of God was with Israel, but neglected on those days. Aku ulang ya. The word of God was with Israel, but neglected on those days. Artinya firman Tuhan, scrollnya tadi ada di rumah Tuhan, ada di Yerusalem. Tapi apa? Neglected. Neglected artinya diabaikan. Sekarang aku mau tanya, kita punya word of God nggak di hidup kita, di rumah kita, di handphone kita? But how many of us neglect those word of God? Gak pernah baca. Bukanya cuma hari Minggu. Itu pun kalau diajak, selebihnya gak peduli. Jangan-jangan kita gak beda. Jangan cuma kita aja. Kita gak punya feel horror ya, astonishment kayak Josia. Kenapa? Karena kita gak tahu. Ternyata selama ini gue udah menyimpang jauh banget. Gue pikir gak apa-apa, ternyata udah menyimpang jauh banget. Kenapa? Karena gak baca. Kalau kamu baca, kamu tahu you are in danger. Sama kayak Josia langsung gila, kita ada dalam bahaya besar. Karena dia baca, ada sense of awareness, sense of urgency, kita harus tobat sekarang. Karena kalau gak baca, gak punya rasa takut akan Tuhan, kamu terus main-main dalam dosa. Nah, gara-gara ini, langsung raja ini kumpulin semua rakyat. Dan kitab yang tadi, scroll yang tadi dibacain ke seluruh penduduk. Dan mereka bikin perjanjian untuk sungguh-sungguh mengikuti apa yang tertulis dalam kitab itu. Dan tercatat di Alkitab ya, sampai the rest of his life, bangsa ini gak nyimpang dari Tuhan. Dan disaster yang dijanjikan tadi gak datang. Lihat, perhatikan ini baik-baik ya. Throughout the history of God's people, when the word of God is recovered and spread, then spiritual revival follows. Perhatikan ya, sepanjang sejarah umat Tuhan, waktu firman Tuhan itu ditemukan, ya dibaca, diperhatikan, dan dibagikan, di-spread, kebangunan rohani akan mengikuti. Amin. Jangan-jangan sedekat itu loh jarak kita sama kebangunan rohani yang Tuhan mau bawa buat keluarga kamu, buat kota kamu, buat bangsa ini. Dengan recover the word of God, find the word of God, read the book of the word of God. Amin. Baca firman Tuhan itu lagi, spread the word of God. Dan kalian tahu, dicatat juga seperti ini. It can begin as simply as it did in the days of Josiah. Kalian tahu apa yang terjadi sesimpel apa? Satu orang yang ketemuin namanya Hilkiah, dikasih ke scribe namanya Safan. Safan kasih ke Raja Josia.
Semua orang ini melakukan bagiannya dan itu dimulai dari satu orang. The power of one. Amin. Yang ketemuin siapa? Hilkiah. Yang bacain pertama Safan. Terus si Raja Josia ambil keputusan apa? I believe this word of God. I believe. Dan karena dia percaya, dia sebarin ke semua rakyatnya. Dan you know what happened adalah spiritual revival comes after that. Amin. So as simply as that, cuma perlu satu orang di keluargamu untuk mulai baca firman Tuhan. Amin. Baca, renungkan, hidupi, bagikan. Find, reading, believing, spreading the word of God, and the spiritual revival will follow. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan secara collectively, dampaknya itu adalah kebangunan rohani terjadi buat generasi kita. Amin. Tiba-tiba ada rasa lapar dan haus akan Tuhan yang gak cuma dalam hidup kamu aja, tapi buat generasi. Ada orang-orang yang mulai cari Tuhan karena kegagalan itu dilihat dan menyala dari hidupmu. But we need one man who wants to stand, one person who wants to stand. Start finding, reading, believing, and spreading. Yang mau boleh katakan amin. Oke. Dan saya percaya spiritual revival will happen in our generation. Nah, jadi perhatikan ini prinsipnya untuk kita mau berdoa buat bangsa dan generasi kita. Yang pertama, doa umatku, God's people prayer matters. Berpengaruh, berdampak, signifikan. Kalau something happen di bangsa ini, itu tanggung jawab kita. It's on us. Kita harus berdoa. Amin. Kita harus berdoa, bukan paksa kehendak kita. Bukan Tuhan ini presiden pilihanku, Tuhan dia aja Tuhan. Bukan. Tapi kita berdoa, Tuhan condongkan hati rakyat Indonesia ini untuk memilih pemimpin yang Engkau pilih. Amin. Supaya pemimpin yang terbaik yang akan mengerjakan segala rencana Tuhan atas Indonesia itu yang terpilih. We need to unite our hearts. Kalian pikir di balik semua proses pemilu ini nih, ini banyak hal-hal yang menyeramkan, guys. Ada yang udah siasatkan banyak hal, mengubah banyak hal. Karena Indonesia sudah begitu diberkati Tuhan hari ini. Ya, ambil contoh paling sederhananya, Papua itu sudah jauh banyak berubah. Ya, Freeport sahamnya tadinya kita cuma punya sekian persen, sekarang nearly kita mau punya 60%. Banyak perubahan terjadi di Indonesia ini. Dulu bensin di Papua sama bensin di Jakarta dan di Batam itu beda harganya. Changes happen a lot. Batam bisa begini, itu karena hasil doa. Kalian tahu 2012 ada namanya World Prayer Assembly, doa bangsa-bangsa, bersatu berdoa. Sebelum doa itu tiba, ada seorang hamba Tuhan namanya Rick Riding. Rick Riding ini dapat penglihatan. Ada 3 bangsa yang lagi dipakai Tuhan. Yang pertama ada China, yang kedua ada Korea, dan yang ketiga itu Indonesia. Dan dia lihat Indonesia digambarkan seperti negara pada saat itu tuh dilambangkan oleh binatang gajah. Jadi kalau China ini camel, unta, Korea itu kuda, lalu Indonesia itu gajah. Katanya gini, gajah ini bergeraknya lambat, tapi sekali dia bergerak, sekali dia stomp dan feet, ada spiritual earthquake, ada gempa bumi secara rohani terjadi. Dan waktu mereka mulai meniup, jadi belalainya itu seperti shofar. Waktu dia meniupkan belalainya ini, spiritual enemy, ya darkness, itu pada lari. Dan itu bicara soal doa pujian dan penyembahan dari Indonesia. Amin. Itu bicara soal doa pujian dan penyembahan dari Indonesia. Nah, yang menarik ya, di penglihatan ini dikatakan gajah ini membawa muatan, isinya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini ternyata dipakai di mana? Rempah-rempah ini dipakai di bait suci untuk jadi ukupan. Di bahasa Inggris disebutnya incense. Kalian tahu apa sih fungsinya incense di bait suci? Zaman itu setiap korban sembelihan kan disembelih pasti bau amis. Incense ini seperti inilah contohnya ya. Terus ada rempah-rempah, ada campurannya, mix ya. Terus dibakar. Waktu dibakar dia akan keluar asap, tapi asapnya itu wangi. Dan wanginya itu bisa membuat bau amis yang tadi itu hilang.
karena ada incense ini. Dan Rick Riding bilang gini, dalam penglihatan itu rempah-rempah itu untuk incense itu datangnya dari Indonesia. Berarti dari zaman dulu di bait suci udah ada peranan Indonesia di hadirat Tuhan. Amin. To bring incense, untuk bawa incense. Dan ternyata itu tuh dikonfirmasi oleh Zohar Amar, atau dia seorang Yahudi, scholar. Dia bilang salah satunya adalah cinnamon yang digunakan sebagai bahan incense itu datang dari Indonesia. Termasuk emas yang dipakai oleh Salomo untuk membangun bait suci. Itu juga datangnya dari Ofir. Ofir itu perjalanannya kalau melewati laut 3 tahun. 3 tahun, jadi berarti 1,5 tahun pergi, balik lagi. Dan harus melewati lautan yang ganas. Dan Gunnar Thompson, salah satu antropologis, juga melihat, mencari, research, dan dia menemukan bahwa Ofir itu adanya di Jawa dan Sumatera. Jadi dari dulu guys, Indonesia itu udah ada di hadirat Tuhan dan melakukan sesuatu yang spesial di hadirat Tuhan. Nah hari ini apa insensi? Bukan lagi rempah-rempah, tapi doa, pujian, dan penyembahan kita. Amin. Kalau dulu Indonesia secara fisikal dia membawa keharuman di hadirat Tuhan, hari ini secara spiritual. Waktu kamu doa, memuji dan menyembah Tuhan, you bring incense in His altar. Amin. Kamu membawa keharuman, pujian dan penyembahan doamu, dan itu yang harus ditakutkan. Apalagi kamu adalah umat Tuhan. Ingat, God's people prayer matters. Waktu kamu doa, itu ibaratnya tadi, gajah itu lagi bergerak dan terjadi spiritual earthquake. Gajah itu lagi meniupkan shofar dari belalainya dan kuasa kegelapan pergi. Your prayer matters. Tapi yang kedua, kamu ingatin, your repentance will save the nation. Pertobatanmu sungguhan akan mengubah kota ini. Amin. Gak perlu seluruh populasi orang di Batam, cukup umat Tuhan yang bertobat. Dampaknya bangsa. Amin. Kamu percaya gak? Amin. Yuk hidupi pertobatan apa yang kau pengen kita lakukan. Pertobatan dari dosa pasti. Tapi yang lebih dari itu, jangan neglect the word of God. Amin. Jangan abaikan firman Tuhan yang ada di handphonemu, di rumahmu, di kamarmu. Dia ada begitu lama di sana tapi nggak pernah dibaca. Waktu dibaca ternyata spiritual revival follows. Cuma perlu satu orang yang mau lakukan itu. Tapi hari ini di tempat ini, I believe I found more than one person. Amin. Saya percaya saya ketemu lebih dari satu orang yang mau bangkit, jadi terang, finding the book, reading the book, believing in the word of God, and spreading the word of God. Amin. Yuk kalau mau kita bangkit berdiri sama-sama. Ada satu lagu yang kita hanya nyanyikan sebagai doa kita. Lagu ini ditulis oleh worship team kita juga, dan diambil dari ayat yang tadi barusan kita baca, 2 Tawarik 7. So kita akan baca ayat ini, kita akan deklarasikan ayat ini melalui pujian. Jadikan pujian ini sebagai doa. Amin. Kami datang sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri dan berdoa. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan atas bangsa
Merendahkan
umat-Mu, umat tebusan-Mu berkuasa. Akan ada hasilnya. Kami tahu ini tanggung jawab kami. It's on my responsibility. It's on me, God. Tuhan, kami akan bersatu hati berdoa untuk bangsa ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab kami tahu tubuh dan darah-Mu ini yang membuat kami dibenarkan. Tubuh darah Yesuslah yang membuat kami dilayakkan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Dan ini yang buat hidup kami benar. Kami masih banyak jatuh dalam dosa. But this is the one who makes me righteous, who makes us righteous. The blood of Jesus. All the sacrifice that you gave on that cross. Mari siapkan roti dan anggur kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari bersama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan dengan darah Kristus. Ini yang melayakkan kita, membenarkan kita, mengubah posisi kita dari yang harusnya terkutuk jadi diberkati. Mari ambil bagian bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari yang percaya kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan. Mari umat tebusan Tuhan. Mari umat pilihan Tuhan, angkat tangan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kebenaran Tuhan menyelamatkan setiap kita. Kesalahan kita lah yang dipikul dan ditanggungnya. Dosa kita lah yang menghancurkan tubuhnya. Now you are free and free indeed, because the Son has set you free. Beri angkat tanganmu dan nyatakan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
untuk peta Indonesia ini. Kita berdoa untuk pemilu di tanggal 14. Tuhan, kami umat-Mu, jadi kami punya legitimasi untuk berdoa Tuhan. Dan kami tahu ada kuasa dalam doa kami. We humble ourselves, we seek to you God, we pray, and we turn away from the wicked way. Dan kami berdoa Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Engkau yang berkata, jika umat-Ku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Ku, maka Engkau akan mengampuni, Engkau akan mendengar dari surga, Engkau akan mengampuni dosa mereka, dan Engkau akan memulihkan negeri mereka. Atas dasar firman-Mu hari ini, we are your temple. Kami bait suci-Mu Tuhan, kami bait suci-Mu, kami bersepakat, kami sehati Tuhan, kami tahu, we can do it in collective way. Kami bisa lakukan ini secara bersama-sama. Kalau ada satu orang atau sekelompok orang yang bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa condongkan hati rakyat Indonesia Tuhan untuk memilih pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengasihi bangsa ini, pemimpin yang akan melanjutkan apa yang menjadi rencana Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dari segala yang baik yang Tuhan janjikan untuk Indonesia, tidak ada satu pun yang gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan berhasil, semuanya akan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa
disciple of Christ. Raise up godly leader, raise up godly believer. Tuhan, kami berdoa biar rancangan Tuhan dari pusat hingga daerah semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua kebajikan-Mu Tuhan. Indonesia fulfilling the destiny, Indonesia fulfilling the prophecy. Indonesia akan ambil bagian. Dan waktu bangsa ini bergerak Tuhan, all the darkness flee Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, firman yang berkata, kepada mulut bayi-bayi dan anak Kau letakkan dasar kekuatan untuk membungkam lawan. How many of you know, kalau doa kalian, pujian penyembahan kalian membungkam lawan. Kenapa lawan perlu dibungkam? Karena iblis hanya bisa ngomong doang. Iblis hanya bisa bohongin kita. Iblis hanya sering mendakwa kita, mengintimidasi kita, membuat kita merasa gak layak. Tapi pujian penyembahan-Mu akan membungkam semua suara itu. Will silence all those darkness. Tuhan, karena itu hari ini kami percaya kami ada di kota kunci Tuhan. Apa yang kami ikat akan terikat di surga. Apa yang kami lepas akan terlepas di surga. Kami berdoa Tuhan, semua suara-suara yang membuat bangsa ini Tuhan semakin jauh, semua hoax, semua hal yang mengacau
akan ada hasilnya Tuhan. Karena besar kuasa doa pujian dan penyembahan. Tuhan, we know we did this in the old times. Di bait sucimu, that incense come from Indonesia. Nah, karena itu hari ini, biarlah doa pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum Tuhan. Dan Kau berkenan menjawab jauh lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Sebab Kau sanggup. Kami percaya dari segala rancangan-Mu, semuanya akan digenapi untuk bangsa ini. Kami akan terus berdoa untuk Indonesia. Day and night, the incense will rise from the temple of God. Kamilah bait suci itu. Kami akan terus naikkan doa, pujian, dan penyembahan untuk bangsa Indonesia Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sebelum kita mengakhiri ibadah. Ada satu pengumuman, boleh tampilkan slide terakhir di PowerPoint tadi. Seperti lagu yang kita nyanyikan, the incense arise and it should be day and night, amin. Oleh karena itu, kita akan melakukan 10 days prayer for Indonesia, ya, dimulai dari besok tanggal 5, 6, 7, 8 sampai tanggal 14. Jadi total ada 10 hari. Kita akan terus berdoa buat bangsa ini. Gak cuma hari ini, tapi kita akan berdoa setiap hari. Masing-masing berdoa di tempat, di rumah masing-masing. Dan nanti kita akan berikan dasar firman untuk menjadi dasar kita mendeklarasikan firman Tuhan atas bangsa Indonesia. Nah, semua itu nanti akan dituangkan di sosial media, di Instagramnya JC maupun di Instagramnya Youth. Jadi teman-teman yang belum follow bisa follow. Nanti kita akan update di situ topik doanya, dasar firmannya, dan kita bahkan akan berdoa bareng lewat apa yang akan disajikan nanti di Instagram. So pas nanti teman-teman dapat, mungkin yang udah ikut call akan dapat di grup call juga. Please take time 2-3 menit berdoa untuk Indonesia. Yang mau boleh katakan amin. Oke, karena kita percaya nanti 2030, 2040, 2045 waktu Indonesia mengalami bonus demografi menjadi Indonesia emas, kamu ada di situ, amin. Dan kamu akan menuai semua doa yang kamu tabur hari ini. So sekali lagi nanti bisa follow. Dan kita akan terus berdoa sepanjang 10 hari ke depan. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang punya hak pilih, yang udah punya hak pilih, please jangan golput. Pastikan kita semua nyoblos, ya, doa sama Tuhan. Pilihan kalian, gereja nggak tentukan, tapi kalian yang pilih. Dan biarlah kita berdoa, ya, supaya pilihan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, dan hari ini juga kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Karena minggu yang pertama persembahan ini kita akan bawa ke depan. Kita akan berikan di kotak ini. Yuk, boleh disiapkan. Yang sudah menyiapkannya boleh kita sama-sama bagi berdiri. Bagi yang menyiapkannya juga secara digital boleh bagi berdiri juga. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bawa juga persembahan persepuluhan kami. Karena kami tahu seutuhnya hidup kami pun milik Tuhan. Tapi biarlah waktu kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami boleh didapati sebagai bendahara yang jujur, yang mengelola seperti apa yang ownernya mau. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami setia, kami juga akan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Kau akan mengajar kami semua untuk semakin dewasa dan semakin baik mengelola segala yang dipercayakan. Berkati biar persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk segala pekerjaanmu di rumah Tuhan, untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan berpisah. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami akan terus menaikkan doa, pujian dan penyembahan siang dan malam selama 10 hari ke depan. Biar roh kami satu dan sepakat Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan akan menyelamatkan bangsa ini. Tuhan akan pegang kendali penuh atas pemilu presiden 2024. Dan setiap hasil yang terpilih kami bawa kepada Tuhan. That your will be done, your kingdom come upon this nation. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah. Kami terima berkat yang daripada-Mu.